Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Perkenalkan, saya Givarizky Zanu Prasetya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Almas Kairma. Halo. Halo Kak Almas. Halo. Gimana nih kabar Kak Almas? Alhamdulillah baik. Kak Zanu sendiri? Alhamdulillah. Kira-kira apa nih kesibukan Kak Almas selain berkuliah? Aku sih kesibukannya akhir-akhir ini cuma ngerjain tugas ya, karena kan kita udah masuk minggu UAS. Nah, kebetulan nih Kak, karena kita masuk minggu UAS, kita teman-teman yang mendengarkan bisa sambil rebahan dan juga menambah ilmu pengetahuan. Kira-kira topik apa ya yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas mengenai klientelisme dalam lembaga pemerintahan. Klientelisme, apa tuh Kak? Klientelisme itu adalah suatu bentuk organisasi politik yang didasarkan pada hubungan diadik informal. Nah, dalam hubungan klientelisme ini terdapat hubungan antara bos dan klien yang tidak simetris. Asimetris ini berlaku pada dua dimensi, yaitu instrumental dan afeksi. Nah, hubungan klientelisme ini tidak hanya berjalan dalam satu kali transaksi saja, tapi membutuhkan beberapa kali transaksi, Kak Zanu. Oh, jadi gitu. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara mendetail mengenai apa itu klientelisme, bisa tanyakan langsung kepada narasumber kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan kedatangan narasumber dari salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Beliau adalah Ibu Firda Laili Mufid, SHMH. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Mbaknya. Terima kasih saya sudah diundang di podcast Suara Mahasiswa di sini, di mana nanti saya juga akan menjelaskan tentang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbaknya adalah klientelisme dalam lembaga pemerintahan. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya senang sekali bisa diundang di sini dengan mbak-mbak yang cantik dan mas-mas yang tampan-tampan. Pagi-pagi bersinar-sinar, ceria, dan alhamdulillah saya juga bisa berbagi ilmu nanti tentang klientelisme kedepannya ditinjau dari kacamata hukum sendiri. Alhamdulillah. Kira-kira nih Ibu sendiri kesibukannya selain mengajar itu apa ya? Sebenarnya kesibukan saya selain mengajar itu adalah ya seperti biasa sih, kalau seorang dosen kan harus menjalankan tridharma perguruan tinggi ya. Jadi selain mengajar juga penelitian, juga ada pengabdian. Jadi ya seputar di situ-situ saja sih. Gitu. Tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit mengenai praktik klientelisme. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara mendetailnya. Jadi kalau berbicara tentang klientelisme tadi yang dibicarakan oleh Mbaknya itu secara garis besar ya, secara teorinya. Namun kalau bisa kita pahami, klientelisme itu lebih ke transaksional ya. Jadi ada transaksi antara si bos yaitu pemberi kemudian kepada si B. Jadi seolah-olah nanti si A ini memberikan kepada si B untuk ditempatkan pada suatu proyek strategis di mana nanti si B sebagai orang yang telah diangkat oleh si A memberikan timbal balik kepada si A tersebut sebagai pemberinya. Jadi ada transaksional di mana mempunyai lebih ke timbal balik, nanti kamu harus memberikan feedback kepada saya. Jadi kan ini sesuatu hal yang tidak baik ya, apalagi kalau di kelembagaan pemerintah, dan ini sebenarnya banyak sekali kita temui meskipun itu secara implisit gitu. Cuman kita bisa baca gitu. Ya, mereka tidak secara terang-terangan memberikan hal tersebut. Ini loh saya mau menjalankan praktek klientelisme, tapi kita sebenarnya sudah bisa baca gitu. Kayaknya mahasiswa sebagai agent of change juga sudah bisa baca nih gerak-geriknya nanti pemilu 2024 kemana gitu kan gitu. Jadi secara garis besarnya lebih ke transaksional lah klientelisme ini. Kalau kita bisa lihat tuh secara bahasa apanya ini ya, bahasa kerennya gitu. Kalau tadi kan ada hubungan asimetris gitu kan memang ada hubungan asimetris yang tidak sehat antara si A dan si B, si A sebagai pemberi dan si B sebagai penerima gitu. Gitu. Nah, jadi kan tadi dijelaskan mengenai transaksi antara si A dan si B. Iya, benar. Nah, transaksi tersebut kan dijelaskan juga terjadi transaksi tidak sehat, Bu. Iya, nah, tidak bagaimana klientelisme ini bila dilihat dari kacamata hukum seperti itu, Bu? Sebenarnya klientelisme ini kalau diatur dalam undang-undang tertentu itu tidak ada. Jadi tidak ada undang-undang yang memang benar-benar mengatur klientelisme ini. Itu berarti sebenarnya disah-sahkan saja klientelisme ini. Hanya saja jika hal tersebut terjadinya
tidak sehat, maka itu yang akan mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Jadi itu merupakan cikal bakal tindak pidana korupsi. Nah, seperti yang kita ketahui, ada yang namanya partai politik ya. Kalau pemilu ada beberapa pasangan calon yang diangkat oleh sebuah parpol gitu kan. Nah, ini kan emang menjadikan parpol tersebut meminta feedback jika paslon tersebut akhirnya menang dalam pemilu. Nah, ini yang menjadi praktek yang tidak baik. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya ada pada kelembagaan pemerintahan, itu yang mengakibatkan ada beberapa hal yang tidak sehat ke bawahnya, dan itu menyebabkan bahwa ada protek tersendiri karena paslonnya menang dalam pemilu dan dapat lebih mengcover lagi untuk orang-orang yang ada dalam partai politiknya itu sendiri. Makanya kalau kita lihat dari kacamata hukum itu sebenarnya tidak benar-benar mengatur, tidak diperbolehkan untuk praktek klientelisme. Hanya saja itu kan kalau klientelisme, misalnya saya sebagai orang biasa diusung oleh partai politik Orange, misalnya siapalah, saya juga tidak menyebut warna siapa gitu kan. Nah, ketika saya kan di sini saya posisinya bukan siapa-siapa. Nah, peraturan dalam undang-undang itu hanya jika berlaku adalah saya sudah menjadi seorang, misalnya entah itu presiden, entah itu kepala daerah. Nah, itu berarti saya menerima suap kan? Itu yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun KUHP. Sedangkan jika saya posisinya di sini masih belum siapa-siapa, ya sebenarnya itu sudah terjadi kan praktek klientelisme itu. Oke, Bu Firda, saya akan calonkan Ibu Firda sebagai kepala daerah gitu. Nanti tapi kalau ibu sudah jadi kepala daerah nih, saya harus dibelilah proyek-proyek seperti itu kan, itu sudah terjadi kan praktek klientelisme di situ. Tapi tidak benar-benar diatur dalam undang-undang, sehingga hal tersebut rasanya sudah menjadi wajar ya dalam pemilihan-pemilihan selanjutnya, dan itu sudah ada terjadi di berbagai politik-politik kelembagaan pemerintahan, entah itu lembaga pemerintahan terendah yaitu tingkat desa maupun kepala daerah, maupun di tingkat pusat yaitu kaitannya dengan presiden. Jadi memang belum ada undang-undang yang mengatur mengenai klientelisme tidak diperbolehkan di Indonesia. Sejauh ini sepertinya klientelisme masih diperbolehkan asal tidak merugikan. Cuman kalau dari hubungan klientelisme ini sebenarnya sudah merusak tatanan kelembagaan pemerintah. Karena itu merupakan cikal bakal tindak pidana korupsi. Kita mau memberantas korupsi, say no to korupsi, tapi cikal bakalnya tidak kita berantas, tidak kita kalau istilahnya jamur kan harus diberantas dari bawah. Kalau kita berantasannya dari segi sudah menjadi jamur kan, itu pasti akarnya akan tumbuh lagi. Itu yang susah sekali gitu. Nah, berangkat dari praktek yang diwajarkan karena tidak diatur oleh undang-undang sendiri, apa sih Bu keuntungan dan juga kerugian yang diterima oleh mungkin salah satu pihak atau oleh kedua pihak atau bahkan secara negara seperti itu? Kalau keuntungan jelas sekali kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Jadi entah itu pemberi dan penerima pasti akan mendapatkan keuntungan. Penerima akan mendapatkan ini lebih ke jabatan yang strategis, sedangkan pemberinya itu penerima ya yang mendapatkan jabatan strategis, pemberinya juga akan mendapatkan feedback, yaitu nanti berupa akan diberikan proyek-proyek yang nantinya akan mendatangkan keuntungan-keuntungan. Nah, ini yang akan merugikannya lebih ke masyarakat. Masyarakat tidak percaya lagi dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi masyarakat lebih melihat untuk apa sih kita menjalankan pemilu kalau orang-orangnya sudah bisa kita lihat siapa yang akan menjadi pemimpin pada suatu saat nanti. Jadi ada ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah yang ini akan nanti juga menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya pemerintah ingin mengembangkan sesuatu atau ingin memberdayakan sumber daya manusia dari segi bawah, tapi masyarakatnya tidak percaya terhadap pemerintah. Contohlah saja seperti saat ini adalah vaksinasi. Masyarakat tidak percaya kan dengan program-program pemerintah terhadap vaksinasi, entah itu vaksinasi berupa terhadap anak-anak yang akhirnya terjadi polio dan sebagainya. Kan itu ada ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah, yang sebenarnya pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat, tapi akhirnya tidak bisa merata karena ada ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini kerugiannya adalah
seperti itu yang nanti akan berdampak besar sekali terhadap pembangunan di negara Republik Indonesia ini sendiri. Kalau keuntungan ya jelas dua belah pihak pasti akan mendapatkan keuntungan. Orang yang melakukan praktek mereka berdua gitu kan, meskipun kondisinya adalah bukan benar-benar individu ke individu, tapi individu dengan sekelompok persoalan gitu. Nah, kalau membicarakan kan tadi katanya masyarakat bisa menjadi tidak percaya ya kepada pemerintah. Nah, kira-kira apa sih Bu yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa nih biar membangun kembali rasa percaya masyarakat kepada pemerintah itu, Bu? Sebenarnya tugas kita sebagai agent of change gitu ya, mahasiswa, supaya masyarakat itu menjadi percaya kembali kepada pemerintah adalah kita melakukan banyak-banyak pendekatan kepada masyarakat. Kita kan sebagai orang yang tahu kan, di sini kita menempuh perkuliahan, kita mendapatkan ilmu-ilmu dari dosen, kita dapat literasi baik dari jurnal yang ada di internet maupun di perpustakaan. Nah, kita bagikanlah itu bahwa sebenarnya hal tersebut adalah sesuatu yang salah lah. Ya udah kalau seperti itu jangan ditiru. Tujuan pemerintah ini tetap baik, adalah mensejahterakan masyarakatnya seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun jika ada yang salah, itu berarti oknumnya gitu. Sekalipun sebenarnya masyarakat akan menolak hal seperti itu karena memang masyarakat ini kan kurang literasi, apalagi masyarakat awam ya. Makanya saya memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa ini biasanya nanti kalau udah KKN berilah sosialisasi minimal pendekatan kepada masyarakat. Nah, tujuan dari kuliah kerja nyata kan seperti itu, pendekatan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lebih percaya kembali kepada program-program yang intinya akan mesejahterakan masyarakat dari pemerintah itu sendiri. Berarti di sini mahasiswa sebagai agent of change itu tadi harapan ya bagi generasi muda, bagi generasi bangsa untuk nantinya para orang tua tentunya yang mungkin masih minim akses internet gitu kan. Jadi tidak bisa tidak bisa mendapatkan itu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus hadir dalam masyarakat untuk memberikan itu. Benar sekali. Makanya saya memberikan motivasi kepada mahasiswa nanti ya, meskipun nanti gini, kan tidak jarang ada mahasiswa yang lulus menjadi sarjana nanti akan memilih jalan hidupnya menjadi entrepreneur. Dan itu kan stigma kepada masyarakat adalah sarjana kok jadi penjual dan apa. Tapi tujuan kita sebagai sarjana yang telah kita dapatkan dari bangku perkuliahan, kita bisa lakukan berupa sosialisasi kepada masyarakat awam, di mana masyarakat awam yang minim literasi. Nanti harapannya adalah dengan kalian memberikan podcast ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat juga akan tahu bahwa saya dalam melihat klientelisme tidak perlu ke perpustakaan nih, saya bisa akses melalui podcast yang telah diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Jadi kan akses terhadap teknologi ini semakin mudah menurut saya diterima oleh masyarakat. Cuman yaitu tetap kalian sebagai mahasiswa agent of change yaitu memberikan edukasinya lebih ke jangan percaya terhadap berita-berita yang belum tentu belum jelas sumbernya. Jadi hoax itu segera dikesampingkan. Sekalipun kita harus kejar-kejaran antara penyebar hoax dengan orang-orang yang benar-benar memberikan pemberitaan yang secara cepat. Nah, ya, melihat kerugian dari praktik klientelisme ini kan pada intinya merugikan masyarakat gitu, menjadi sengsara. Salah satunya praktek korupsi nih, Bu. Mungkin apakah klientelisme itu menjadi penyebab salah satu faktor terjadinya praktek korupsi seperti itu, Bu? Ya, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa klientelisme ini merupakan cikal bakal tindak pidana korupsi. Karena di sana akan terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran khususnya terhadap keuangan negara. Jadi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini barang siapa dengan sengaja yaitu lebih ke nanti subjeknya adalah barang siapa adalah seorang perseorangan, objeknya adalah keuangan negara, menyalahgunakan keuangan negara. Nah, jika saya menjadi kepala daerah, saya akan mendapatkan uang dari mana? Dari keuangan negara. Yang otomatis itu nanti juga akan menjadi cikal bakal tindak pidana korupsi. Ketika saya memberikan proyek-proyek strategis kepada pemberi
pemberi dukungan terhadap saya pada waktu itu. Jadi kan itu ada kaitannya dengan APBD dan APBN. Jadi jelas sudah kalau klientelisme ini sebenarnya merupakan cikal bakal dari tindak pidana korupsi. Hanya saja praktek klientelismenya tidak diatur dalam undang-undang. Cuman kalau sudah menjadi korupsi barulah menjadi diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi gitu. Seperti yang kita tahu ya Bu, kalau kan itu tadi sudah dijelaskan akan menjadi cikal bakal dari korupsi. Nah, kita kan ada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kita sendiri tahu bahwa citra KPK ini sekarang sudah mulai redup. Nah, menurut Ibu, apakah kedepannya KPK ini tetap akan bisa memberantas korupsi yang berasal dari praktik klientelisme itu sendiri, Bu? Sebenarnya untuk memberantas tindak pidana korupsi kalau dalam hukum itu kan ada yang namanya pencegahan ya, preventifnya gitu kan. Jadi dari segi KPK sebenarnya juga bisa memberikan upaya-upaya preventifnya, misalnya seperti diadakannya mata kuliah seperti ini sosiologi korupsi, kemudian kalau di Fakultas Hukum ada yang juga namanya tindak pidana korupsi. Itu kan merupakan upaya-upaya preventif gitu kan. Jadi mahasiswa diajak mengetahui bagaimana sih kamu kalau nanti melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum sekian tahun, akan dijerat pidana sekian tahun, kemudian membayar denda sekian juta, sekian miliar. Itu kan merupakan upaya preventif. Nah itu sebenarnya kalau dilihat dari eksistensinya, eksistensi yang seperti apa sih yang diminta oleh masyarakat ini terhadap KPK. Kalau eksistensinya adalah lebih ke seperti waktu itu OTT dan OTT, operasi tangkap tangan gitu kan, itu kan lebih eksistensinya wah ternyata KPK ini ya gercep juga ya, gerak cepat gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebelum KPK melakukan OTT mereka kan juga melakukan pendekatan. Nah itu dari segi pemerintahnya, dari mahasiswanya melakukan upaya-upaya preventif, memberikan pendidikan tindak pidana korupsi secara dini kepada masyarakat. Itu sebenarnya masih berlaku sangat sekali, eksistensinya masih sangat masih sangat diakui lah. Kalau kita lihat kalau mintanya eksistensinya adalah operasi tangkap tangan, saya rasa bisa lah kalian katakan itu meredup. Cuman kan yang terekspos saja kan seperti itu. Kita tidak pernah tahu kinerja KPK yang tidak terekspos seperti apa. Karena memang pola tindak pidana korupsi ini kalau di Indonesia banyak sekali. Kayaknya ketika kita sudah menyorot suatu lembaga tertentu akan ada lembaga-lembaga di belakangnya gitu. Jadi masih eksistensinya juga masih bisa diakui lah KPK untuk memberantas cikal bakal tindak pidana korupsi. Nah, jadi gitu Kak Almas. Di sisi lain kita memiliki KPK, tetapi kita sebagai mahasiswa juga harus mampu mengajarkan, mengedukasi terhadap masyarakat bagaimana kita harus anti terhadap korupsi seperti itu. Kalau begitu Bu, harapan terakhir Ibu nih, harapan kepada mahasiswa atau generasi of change ya, yang kedepannya akan menjadi penerus bangsa. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah tindakan klientelisme yang bisa menjadi cikal bakal dari korupsi ini? Jadi harapan saya kepada mahasiswa sebagai agent of change di Gen Z ini ya, generasi Z ini, jika memang kalian ingin memberikan edukasi kepada masyarakat ya, ini gunakanlah sosial media memang sebaik mungkin. Kalau tidak seperti itu, kita memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa praktek-praktek hal yang demikian dapat menjadi cikal bakal tindak pidana korupsi. Seperti inilah, saya sering dicontohkan oleh dosen saya, praktek tindak pidana korupsi itu sebenarnya sudah mengakar sepertinya pada masyarakat, entah itu kepada mahasiswa maupun kepada orang-orang tertentu lah. Kita minta uang SPP sekian, nyatanya SPP-nya hanya segini gitu kan. Lebih keterbukaan aja lah kepada orang di sekitar atau transparansi ya. Kayaknya sepertinya kita sudah transparan, masih ada saja orang yang menganggap bahwa ada penyalahgunaan. Semakin kesini kan sepertinya orang juga sudah bisa speak up gitu kan. Jadi minimal lah kita bisa speak up jika ada penyalahgunaan yang tidak relevan. Ini tidak relevan nih, seharusnya ada audit atau sebagainya, kan sudah banyak speak up. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosial media. Minimal bijaklah dalam bersosial media. Kemudian yang ketiga adalah
kita komunikasikanlah beberapa proyek-proyek, misalnya ada anggaran-anggaran yang harusnya ditempatkan pada hal yang semestinya, tapi ternyata ada beberapa hal yang tidak semestinya atau di luar anggaran, itu kan harus ada komunikasi supaya tidak ada salah paham yang akhirnya nanti mengakibatkan ini ada penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi pola komunikasi itu sangat dibutuhkan lah untuk saat ini. Jadi itulah harapan saya kepada mahasiswa selaku agent of change. Dan kalau kita lihat klientelisme dalam kelembagaan pemerintahan ini memang tidak ada ujungnya. Kalau saya boleh memberikan close statement, ini sudah mau close statement ya. Minimal kita ada yang namanya regulasi terhadap pembiayaan partai politik. Selama ini kan partai politik tidak ada ini kan, pembiayaan kita kan nggak pernah tahu pembiayaan partai politik dari mana. Ketika saya ingin mendirikan partai politik, saya harus memberikan sumbangsi terhadap partai politik ini sendiri, entah itu berupa jasa, tenaga, ataupun keuangan. Nah, ketika saya mengusung seseorang yang akhirnya jadi nanti akan menang di pemilu, saya bisa mendapat jackpot nih kan. Berarti keuangan partai politik ini masih belum diatur kan, minimal ada anggaran tersendiri untuk partai politik. Kalau memang negara kita mengakui adanya partai politik, minimal harus ada pendanaan yang jelas dari negara. Jadi minimal kita membutuhkan regulasi terkait partai politik, pendanaannya dari mana, sehingga minimal lah, meskipun tidak bisa diberantas benar-benar secara bersih, meminimalisir terjadinya klientelisme ini di kelembagaan pemerintah. Gitu. Nah, jadi gitu Kak Almas dan teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya sebagai mahasiswa, harus paham dan mengerti apa itu klientelisme agar kita tidak terjebak dalam circle yang nantinya menjadi tindak pidana korupsi. Baik, mungkin terima kasih Bu Fida atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa menjadi manfaat dan juga keberkahan bagi kita dan juga bagi bangsa Indonesia. Amin. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya Givaris Gizano Prasetya. Saya Almas Kairna. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.